Cek cek satu satu satu. Cek satu 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 satu. Aman aman semuanya aman. Alright, bentar gue kencengin dikit. Bentar ya, gue coba-coba dulu ya. Oke, lumayan. Lumayan ya teman-teman ya. Gue belum pakai kostum gue sih. Kostum seperti biasa yang mungkin teman-teman udah sering tahu ya. Yang sering kali kalian lihat gitu. Kostum yang sering kali gue pakai gitu di macam-macam acara, macam-macam program gitu. Oke, selamat sore. Hari ini kita seru-seruan ya. Kita mau seru-seruan. Mengingat ini sudah tanggal 26 April 2025, di mana ini adalah episode terakhir dari Lukman Channel Live Show season kelima. Kita tinggal satu episode ini kita tuntaskan bersama-sama. Seperti yang dikonsepkan dari dulu, Lukman Channel Live Show dibentuk dalam bentuk musiman gitu, dalam seri musiman. Setiap musimnya hanya akan ada 10 episode. Jadi ini adalah episode terakhir setelah 10 minggu lamanya, 10 minggu lebih ya, 10 minggu lamanya kita ketemu, kita ngobrolin segala hal yang terjadi di negeri kita tercinta, yang viral, yang ramai diperbincangkan, dan juga berbagai macam pendapat gue terkait isu-isu tertentu yang pastinya malam di sore hari hingga semoga ya mungkin sampai malam hari nanti kita akan ngobrolin sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, semau-maunya kita ya terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia dan juga yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, yang lagi ala diobrolin sama netizen di Indonesia begitu. Bentar, ini di waktu gue masalahnya udah terlalu cepat kayaknya gue masuk ke sini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sambil menunggu waktu, ini sebenarnya udah masuk, jadi kita mulai ya. Kita mulai episode terakhir kali ini. Selamat datang di Lukman Channel Live Show season kelima, di episode terakhir penutup kita, #last episode will be right back. Kita mulai sekarang. Yuhu ya, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat weekend ria teman-teman semuanya. Sorry, hari Minggu, hari Sabtu sekarang ya. Sorry, kebiasaan gue nge-live setiap hari Minggu, tapi seperti episode yang kemarin, dua episode terakhir gue hadirkan khusus di hari Sabtu gitu ya, sekalian karena hari Minggu itu mepet banget untuk gue persiapan kegiatan yang lain begitu, mengingat 1 minggu kemudian akan ada kesibukan yang sangat-sangat luar biasa yang membuat gue kayaknya akan jarang banget konten dan yang lain-lainnya. Tapi ya, mari kita tuntaskan di hari Sabtu ini teman-teman semuanya, di Sabtu sore kali ini. Selamat datang di Lukman Channel Live Show season kelima, episode terakhir atau #last episode. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semakin semangat ya, semakin semangat di weekend kali ini. Besok masih weekend juga, jadi ya silakan berleye-leye, silakan bersantai-santai ria. Besok adalah weekend yang terakhir di hari Minggu ya, di hari Minggu besok weekend terakhir, jadi kita sekalian puas-puasin juga ya, biar weekendnya tuh tetap kerasa gitu. Oke, siang hari ini gimana di daerah kalian? Apakah ada yang hujan atau yang udah mulai masuk musim kemarau? Kayaknya daerah gue juga udah panas banget sumpah. Makanya gue bawa air sama, kalau lo nih gue nggak tahu ini kedengeran nggak di mic, ini di depan gue ini di sini. Ini kipas angin gue nyalain. Kenapa nggak AC? Bro, Kismin kayak gue nggak mungkin bakal pakai AC gitu. Gue Kismin sadar diri, gue nggak sekaya itu gitu.
Ya kalau misalkan gue agak berduit dikit mungkin ya, mungkin bisa gue pakai AC. Cuman ntar konsekuensinya alat-alat yang lain nggak kepake, orang listriknya kurang ya kan. Tegangannya cuma segitu-segitu aja. Tegangan rumah-rumah orang-orang kurang mampu gitu. Jadi ya gunakan apa yang ada aja gitu ya. Oke, Sabtu sore kali ini kita akan ngobrolin banyak hal yang sebenarnya untuk minggu ini cukup menarik sebenarnya. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita perbincangkan. Tapi kita mungkin nggak akan semuanya masuk ke sini, tapi ya kita lihat alur atau flow-nya seperti apa begitu ya. Oke, teman-teman kita di mana tadi? Betul. Oke, sip. Jadi kita mulai dengan berbagai macam berita yang ramai diperbincangkan dahulu. Ada banyak banget berita-berita ataupun hal-hal yang ramai diperbincangkan, tapi kita akan pilih 3 yang menarik untuk kita obrolin bersama-sama. So, kita mulai di segmen pertama, news update. Oke, kita mulai segmen news update. Oke, yang pertama gue pengen ngomongin soal yang yang terjadi dari hari Senin kemarin dan bahkan hari ini juga sedang berlangsung, teman-teman. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu ada kabar bahwa pemimpin dunia, salah satu pemimpin umat Katolik di dunia yang juga merupakan pemimpin negara Vatikan, yaitu Paus Fransiskus ya. Beliau wafat pada hari Senin yang lalu akibat penyakit yang diderita beliau, yaitu pneumonia serta serangan jantung begitu, stroke juga. Dan seperti yang kita tahu beliau adalah pemimpin besar Katolik yang memang kita kenal beliau karena memang memperjuangkan perdamaian dunia. Dan yang sangat membekas adalah ketika beliau melakukan kunjungan di berbagai macam negara, salah satunya juga di Indonesia tahun lalu, tahun 2024. Dan ketika beliau datang ke Indonesia, ternyata rasa damai itu semakin terasa begitu, teman-teman. Apalagi buat gue kan muslim ya, bukan penganut agama Katolik, tapi kedatangan Paus gue ngerasa memang vibes damainya kerasa banget beliau. Bahkan beberapa hari ya kan di Indonesia, dan kedamaian tersebut kembali terasa. Dan kehilangannya beliau sangat-sangat luar biasa sih buat kita, sangat-sangat luar biasa, mengejutkan teman-teman, karena beliau hadir sebenarnya sebelumnya pada saat hari Paskah ya, di hari raya Paskah beliau muncul pertama kali setelah berjuang begitu, setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya begitu. Tapi kita lihat beritanya dulu, selengkapnya seperti apa. Oke, di mana tadi? Oke, kita akan lihat yang pertama ya. Berita yang pertama terkait berpulangnya Paus Fransiskus. Gue kutip dari Detik News, teman-teman. Gue kutip dari Detikcom. Profil Paus Fransiskus yang meninggal di usia 88 tahun. Ya, tulisannya gue nggak kelihatan. Browser gue mati. Bentar. Browser gue kok error. Ya, oke. Sorry. Gue kasih lihat ke lu. Oke. Gue kutip dari Detikcom ya. Dari Vatikan City. Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun di Vatikan pada Senin 21 April 2025 pagi waktu setempat. Sosok Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina ini membawa pendekatan yang tidak biasa dan lebih berwawasan ke depan untuk Vatikan. Meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell dalam pernyataan video via saluran televisi Vatikan. Farrell menyebut Paus Fransiskus telah pulang ke rumah Bapa pada Senin 21 April pagi sekitar pukul 7.35 waktu setempat. Sosok Paus Fransiskus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio ini, seperti dilansir CNN,
Senin 21 April 2025 mencetak sejarah sebagai paus pertama yang berasal dari negara non-Eropa selama hampir 1.300 tahun terakhir. Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires, ibu kota Argentina, pada 17 Desember 1936 dari orang tua keturunan Italia. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Dengan keluarga memiliki hubungan yang erat dan sosok neneknya yang berasal dari Italia telah membantu membentuk imannya. Kakek dan nenek Paus Fransiskus berhasil selamat dari kecelakaan kapal yang mematikan ketika bermigrasi dari Italia ke Argentina. Ketika berumur 16 tahun, Bergoglio atau Paus Fransiskus mendapat pengalaman mendalam selama pengakuan dosa yang meyakininya untuk menjadi seorang pastor. Dia masuk seminari, namun 3 tahun kemudian mulai mendapatkan pelatihan sebagai seorang Jesuit, ordo religius yang terkenal karena karya misionarisnya. Kemampuan kepemimpinannya pun mulai diakui. Pada tahun 1973, pada usia 36 tahun, dia diangkat menjadi kepala ordo Jesuit di Argentina. Jabatan dipegangnya hingga tahun 1979, selama sekitar 6 tahun ya. Paus Fransiskus kemudian menjadi uskup Roma tahun 2013 yang menjadi dasar kepausannya pada malam pemilihannya. Marilah kita berdoa untuk seluruh dunia agar kita semangat persaudaraannya besar. Ucap Paus Fransiskus dari balkon Basilika Santo Petrus pada beberapa waktu yang lalu. Dia tetap setia dengan kata-katanya itu, mendorong semua orang apapun agamanya atau ras mereka untuk mengingat kemanusiaan yang sama. Sosok Paus Fransiskus menjadi pembangun jembatan yang berusaha bekerjasama dengan semua agama dan denominasi. Selamat jalan, Paus Fransiskus. Segala jasamu, segala perjuanganmu untuk perdamaian dunia salam ikhlas sepanjang masa. Ya, ketika mendengar kabar ini pertama kali, jujur syok ya. Karena gue pikir salah satu tokoh berpengaruh dunia yang satu ini memang luar biasa jasanya, terutama untuk berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Seperti kita tahu konflik dunia tuh luar biasa, mencekam banget teman-teman. Mulai dari genosida yang dilakukan Israel ke Palestina begitu ya, kemudian kejadian seperti Rusia dan Ukraina, dan berbagai macam kejadian konflik besar antar negara itu luar biasa mencekam banget. Dan Paus Fransiskus sebagai pemimpin besar Katolik dan juga pemimpin negara Vatikan, luar biasa juga perjuangan beliau. Dan pastinya segala hal perjuangannya, segala ide dan gagasannya pastinya selalu kita kenang selama memang ini karena pesannya selalu menginginkan untuk terciptanya perdamaian dunia. Jadi pastinya dunia kehilangan sosok Paus Fransiskus yang sangat berperan sekali, dan ya pastinya segala kebaikanmu semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa pasti. Semoga diberikan tempat yang terbaik. Semoga damai bersama Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan semoga penerus selanjutnya, paus yang selanjutnya bisa meneruskan perjuangan dari sosok Paus Fransiskus demi terciptanya perdamaian dunia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin pastinya ya. Oke, next kita lanjut ke yang selanjutnya teman-teman. Oke, berita selanjutnya. Kita mau ngomongin soal bentar, gue lupa tadi. Ada gitu ya, host lupa berita kedua apa gitu ya kan. Ini yang menarik lagi juga ini. Yang ramai juga terkait ada seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin peran pemuda luar biasa ya. Akhir-akhir ini pemuda menciptakan banyak kreasi, banyak prestasi juga yang membuat Indonesia bangga. Ada dari timnas kita juga yang berhasil under 17 ya, timnas U17 Indonesia berhasil melanggang ke Piala Dunia. Terus ada lagi anak-anak muda Indonesia, lebih dari 400 kreator animasi dan juga tim produksi dari animasi Jumbo, dari film animasi Jumbo yang sukses juga, di mana film ini sampai detik ini setidaknya ada 6.200.000 kalau nggak salah. Luar biasa, appreciate terus untuk film terbaik Indonesia yang satu ini. Semoga mungkin bisa naik lagi ke depan, bisa selanjutnya semakin banyak lagi yang nonton karena saking lakunya ini. Nah, mengingat fenomena anak muda yang luar biasa banyak sekali ini yang memang menciptakan generasi yang luar biasa, ada sebuah video yang viral yaitu yang dibikin sama Pak Wapres, bukan Pak Wapres, Mas Wapres Gibran aka Fufu Fafa. Fufu Fafa kan anomali ya, bukan
gue yakin Fufafa bukan Gibran ya, bukan Mas Gibran ya. Oke. Beliau, Mas Wapres, itu membuat sebuah video mengenai mengenai bonus demografi, kemudian terkait prestasi anak bangsa gitu demi kemajuan Indonesia emas. Yang menariknya adalah video itu dibuat, tapi lo tahu responnya apa? Dislike-nya hampir 90%. Dislike hampir 90%. Itu kalau angka 5.000 tuh yang nge-like. Itu 5.000 yang nge-like, itu yang nge-dislike 90.000 atau 95.000-an gitu. Tapi ini menarik, kenapa bisa sampai akhirnya dislike-nya banyak banget. Dan kita lihat bareng-bareng ya, kok bisa-bisanya dislike-nya banyak banget. Ada satu berita yang menarik juga, ini karena saking banyaknya yang memberikan pendapat kok videonya Mas Gibran ini kayak, kenapa Mas Gibran bikin video itu hanya bukan ya mungkin untuk mengapresiasi, tapi sebenarnya untuk nebeng dan yang lain-lainnya. Ada juga dari pihak-pihak lain yang ngerasa bahwa ya daripada lu bikin video ini mending lu fokus kerja aja gitu. Gue kutip teman-teman semuanya beritanya, ini menarik banget nih dari tribunnews.com ya. Video Gibran soal bonus demografi peroleh dislike lebih banyak dari like. PDIP kerja nyata aja. Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke. Dari Tribun News ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba merilis video monolog soal bonus demografi. Namun video tersebut mendapatkan dislike puluhan ribu yang mana lebih banyak dari perolehan like. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Mohon maaf ya. Terkait video tersebut, PDIP mengkritik keras Gibran. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video saja. Ia meminta Gibran untuk menunjukkan karya nyata, kartu kerja nyata. Pernyataan itu disampaikan Deddy di Senayan Senin kemarin ya, 21 April. Deddy khawatir Gibran justru melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus membuat video. Ya loh Pak Deddy, ini baru video satu doang loh. Dibilangnya itu bikin video terus-menerus loh. Kocak banget ini. Ia juga menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri melalui video. Adapun berdasarkan pantauan Tribun News pada Senin 21 April pukul 12.10 total dislike video tersebut mencapai 27.000. Sementara like-nya 2.400. Sepersepuluhnya loh ini. Sejumlah komentar negatif juga membanjiri kolom komentar dari video tersebut. Gue sedang berusaha untuk mencari videonya di mana gitu ya kan. Kita coba lihat bareng-bareng aja gitu. Kayaknya menarik gitu. Kita lihat ya. Gibran bonus demografi. Coba gue cari ya. Kalau misalkan ada ini menarik nih untuk kita lihat. Update-nya terbaru berapa ya yang didapetin ya? Oke. Bentar, gue kasih lihat ke lu habis ini. Gue kasih lihat ke lu ya. Bentar, oke. Gue kasih lihat ke lu habis ini. Gue atur ini dulu ya. Di mana tadi? Tapi menarik teman-teman ngelihat video ini, ngelihat videonya Mas Gibran. Gue sih gak nonton ya, karena gue ngerasa ngapain gue nontonin itu. Gue dapat berita udah cukup begitu. Malah justru gue lebih menarik adalah ketika video itu udah muncul, tiba-tiba Mas Ferry Irwandi bikin bikin tirwannya, tapi ini beneran
dengan konsep yang berbeda, gak niru ketipleknya itu cuma di thumbnail aja, tapi diisi konten enggak gitu ya. Ini gue kasih lihat ke lu aja. Ini bentar gue cek dulu ini bisa gak. Oke, gue transform center to screen. Oke, gue kasih lihat ke lu ya seberapa. Untuk sementara ini angka yang didapatkan dislike, views ataupun like-nya dapat berberapa? Kita lihat bareng-bareng gak ini? Ya, kita lihat sama-sama. Dengan subscriber 95.000, oke, gak ada masalah. 1,2 juta yang nonton, udah 1,2 juta. Yang nge-like 123.000. Tapi ini yang dislike berapa? Ini gue mesti ngecek juga nih. Gue gak ada pluginnya sih. Yang nge-like 123.000. Perkiraan gue dislike-nya 9 kali lipatnya. Nah ini yang gue maksud loh. Ini yang gue maksud. Gue nonton lebih suka nonton tiruannya daripada videonya Mas Gibrannya langsung. Bang Ferry Irwadi bikin tiruannya dan itu lebih bagus. Bener, itu lebih bagus punyanya Mas Ferry Irwadi dibanding punyanya Mas Gibran. Ini kita lihat bareng-bareng ya. Komentarnya nyelekit, ada banyak banget yang nyelekit teman-teman. Terima kasih sudah memberi contoh bahwa sekolah itu penting, nilai itu patut diperjuangkan dan perlunya berdikari di atas kaki sendiri, bukan dibantu cari kerja mati-matian oleh orang tua. Oh ini komentar positif, gue baru nemu satu. Apakah masih ada lagi komentar positif? Kalau gak ada, bisa gak Wapres diganti AI toh? Aduh. Diganti AI gitu. Itu gue gini, tiba-tiba kepikiran, lo mau Wapres lu robot? Jangan ya, jangan robot, mending manusia aja. Kalau manusia, kalau misalkan presiden lu robot, takutnya ntar dia gak bisa baca atau gak bisa baca kapca. Kalau misalkan lo mau bikin kalau misalkan Wapres lo mau memproses aduan masyarakat gitu kan, Wapres kita kan lo tahu kan ada aduan Mas Wapres gitu, telepon Mas Wapres atau apa tuh gue lupa. Coba kalau misalkan itu Mas Wapresnya robot, kasihan tuh buat buka ininya, buat ngelihat apa aja aduan masyarakat gitu, dan perlu centang kapca gitu, dia nggak bisa jawab karena di situ kan tulisannya saya bukan robot tapi dirinya robot gitu. Lanjut. Salut sama editornya kuat ngedit video ini sambil ngeliat muka doi selama berjam-jam. Jangan gitu, jangan menilai dari muka ya, jangan ya, tolong ya. Ganteng kok, tapi lebih gantengan gua. Maaf nih, gua boleh jujur dong, boleh ya? Gua boleh jujur, bukan berarti Masnya jelek, gak. Mas Gibrannya bagus, ganteng. Kalau gak ganteng, gak mungkin bakal dipilih 58% itu loh, ya gak? Kan pasti kan 58% kan karena ganteng, kalau gak gara gemoy kan, bukan karena programnya. Lanjut lagi. Tanda bos, gue yakin 1.000.000% kalau Wapres seperti diganti AI, Indonesia pasti sudah menjadi negara maju. Ini nyelekit komentarnya guys. Bang Fufu Fafa bikin teks naskah pakai ChatGPT apa Gemini? pakai DeepSeek mungkin. Gak tahu juga nih. Atau bahkan mungkin pakai Meta AI, kan kita gak tahu juga. Kita gak akan kalah sama AI, kita cuman kalah sama pejabat yang curang dan korup. Wih, tamparan keras. Nah, kan. Video ini sangat menginspirasi saya untuk pindah ke luar. Jangan gitu. Jangan pindah warga negara dulu guys. Punya duit dulu, kerja dulu, punya penghasilan yang oke. Kalau mau pindah warga negara silakan gitu. Pastikan juga cari kerjaan ketika mau pindah negara, ada lapangan pekerjaan yang memang ngepas buat lo dan gajinya sangat-sangat menggiurkan buat lo. It's okay. Kan kalau di sini kan diperas ya. Lo harus bisa apa, lo harus bisa apa. Padahal pekerjaan lo cuman misalkan lo itu kan cuman ngeposting doang ya. Cuman ngeposting konten di sosial media aja. Tapi lo mesti ada tuntutan, lo mesti bisa pakai Illustrator, Corel Draw, CapCut, Premiere Pro dan yang lain-lainnya gitu. Bahkan sampai mesti nyangkul tanah gitu di pinggir-pinggir kantor gitu.
Tapi digajinya cuma 1 juta. Mati aja sekalian lo. Iya kan? Ya, lanjut lagi. Lebih menarik baca komentarnya daripada dengerin orang baca teks. Setuju gak teman-teman? Jangan gitu. Jangan gitu teman-teman. Mas Gibran itu gak pakai prompter kayaknya ya. Cuman pakai bisikan AI aja di kuping. Jangan. Ya, kalau misalkan pakai prompter apa salahnya gitu loh. Mungkin lo ngelihat gue gak pakai prompter, padahal sebenarnya bener. Memang gak ada prompter sama sekali, gak ada teks sama sekali, gak ada instruksi gitu. Bahkan di laptop gue buat mantau live aja gak ada tuh teks sama sekali. Jadi spontan, iya kan. Komentar-komentar lain ada lagi. Di sini nggak ada buzzer guys. Kok kasihan. Ada. Itu yang ngasih like 100.000. Kalau bukan buzzer itu siapa lagi tuh? Nah, lanjut lagi. Kesini yang cuma mau dislike doang. Banyak banget komentar-komentar yang sangat-sangat tidak yang sangat-sangat wise sekali. Tapi begini teman-teman, apapun yang terjadi kita mesti apresiasi Mas Gibran karena udah mau bikin video kayak gini. Lo pikir bikin video ini susah gitu? Ya, buat gue sendiri susah ya. Gue pengen banget bikin video yang kayak explain kayak gitu, editingnya yang rapi kayak gitu. Cuman sampai sekarang belum kesampaian. Jadi teman-teman, untuk memberikan apresiasi, maka kita harusnya ngasih like gitu loh ya. Mestinya ngasih like, bukan ngasih dislike gitu. Kalau ngasih dislike tuh kalian nggak mau membantu kreativitas anak bangsa begitu? Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke berita yang selanjutnya teman-teman. Ada berita yang selanjutnya atau berita yang terakhir. Ini mengenai kelanjutan dari kasus yang dimana teman-teman perseteruan antara aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia sama Visi sama Persmi Vesmi dan yang lain-lainnya gitu. Ini berujung pada mereka melakukan debat publik begitu. Debat publik terkait royalti hak cipta begitu. Terkait musik pastinya. Karena memang mereka bergerak di bidang musik. Menariknya adalah ketika debat itu kan diundang orang Vesmi, orang Visi dan yang lain-lainnya, nggak ada yang datang karena apa? Karena merasa mereka tidak diundang resmi oleh aksi. Mereka ngerasa namanya asal catut aja, nggak ada yang nggak beneran mereka dapat surat resminya kalau mereka diundang untuk debat begitu. Pada hari H, ketika kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, gue lupa. 2 minggu ya bener ya. Sekarang kan 26. Iya bener 2 minggu yang lalu. Awal April lah, gue inget banget tuh. Sekitaran awal April begitu. Beberapa musisi atau beberapa insan musik yang datang di situ, ada Ahmad Dhani, ada Piyu, ada salah satunya juga Mas Ryan Pono. Itu datang untuk berdiskusi terkait hal tersebut, berdebat terkait hal tersebut. Yang menarik ada di luar itu sebenarnya, bahwa ternyata ada kasus lain yang terjadi pada saat itu juga, yaitu adalah terkait Mas Ahmad Dhani yang diduga melakukan pelecehan nama baik atau pelecehan marga Pono pada saat memberikan undangan untuk Mas Ryan Pono untuk datang berdebat begitu terkait dengan hak cipta ini. Ini menarik banget dan ujung-ujungnya Mas Ahmad Dhani dilaporkan ke MKD oleh Mas Ryan Pono. Dan kita lihat beritanya bareng-bareng, oke teman-teman. Gue kutip ini dari Detik.com ya. Baik lagi, gue kutip ini dari Detik.com, teman-teman. Makin panas, Ryan Pono laporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR RI. Let's go. Oke. Dari Jakarta, penyanyi Ryan Pono akhirnya memutuskan untuk melaporkan Ahmad Dhani buntut plesetkan nama marga Pono. Mantan personel Pasto itu, baru tahu, bukan baru tahu, antara baru tahu atau gue nggak terlalu ingat, karena kalau ngomongin Pasto tuh, saya ingat gue ya, Pasto tuh 2 cowok teman-teman, 2 cowok, ada yang baru tahu gue Ryan Pono sama satu lagi gue lupa namanya siapa.
Bentar, baterai gua habis kah? Enggak ya? Oh ya. Mantan personel Pasto itu memutuskan untuk mempolisikan pentolan Dewa 19 karena alasan pengulangan plesetkan marga. Sebenarnya permasalahan ini sudah selesai, tapi suami Mulan Jamila itu malah mengulanginya lagi di depan media saat jumpa pers. Chat itu kan sebenarnya adalah bukti runtutan bahwa narasi Ryan porno itu ada gitu. Jadi kalau urusan chat sebenarnya sudah clear karena Mas Dhani juga sudah minta maaf. Ujar Ryan Pono di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu 23 April yang lalu. Tapi yang menjadi substansi paling utama adalah ketika bercanda itu yang meremehkan kemudian dilakukan lagi dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum disaksikan oleh semua halayak live gitu. Apa Ryan lagi? Ryan Pono menjelaskan hal ini agar tak terjadi misleading untuk banyak pihak. Bahkan ia merasa permintaan maaf Ahmad Dhani sebelumnya tidak tulus. Jadi teman-teman jangan mislead ya. Jangan ada komen-komen yang bilang, Ryan kemarin lu bilang udah maafin, sekarang tiba-tiba lu lapor. Enggak, saya gentleman gitu. Tegas Ryan Pono. Ahmad Dhani juga melanggar pasal 156 KUHP, kemudian pasal 315 KUHP, dan atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 16 Jungto pasal 4 huruf B Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Laporan ini terdaftar dalam nomor LP_B_188_4 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri pada 23 April 2025. Setelah Ryan Pono melaporkan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Setelah dilaporin ke polisi, Mas Ryan Pono melaporkan Mas Ahmad Dhani ke MKD Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI, khususnya soal dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang notabene berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan Mas Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI Komisi 10, ujar Ryan saat hadir di MKD DPR Kamis 24 April 2025. Ryan Pono bilang laporannya diterima dan segera diproses. Nantinya dalam waktu 14 hari kerja setelah verifikasi bakal ada panggilan untuk audiensi. Setelah semua berjalan mungkin baru proses selanjutnya, nanti kita update lagi tambahnya. Mungkin teman-teman ada yang asing dengan nama Ryan Pono itu siapa nih? Ada profilnya, profil singkatnya ya. Mas Ryan Pono ini adalah seorang penyanyi ya, personil dari Pasto. Nama lengkapnya Ryan D. Rohipono. Lahir di Jakarta 20 Januari 1983. Namanya mulai naik saat gabung di grup Pasto atau grup vokal Pasto di era 2000-an. Grup itu ada campur tangan Maya Estianty loh. Lagu-lagu R&B dan pop dari Pasto cukup hits waktu itu. Tapi pada 2010 Ryan Pono memutuskan cabut dan memulai solo karir. Buat yang belum tahu, Pono itu marga keluarga besar Ryan di NTT. Jadi ketika nama marganya diseret-seret bakal jadi bahan bercandaan, Ryan Pono bakal marah. Dia mengaku sih sudah menerima permintaan maaf Ahmad Dhani, tapi keluarga besar gak terima. Apalagi kejadian serupa terulang saat debat terbuka di Senayan 10 April 2025. Nah, kalau ngomongin kasus ini sebenarnya mungkin ini udah out of context dari apa yang diperdebatkan terkait dengan royalti, terkait dengan direct licensing dan yang lain-lainnya di industri musik begitu. Ini jadi masalah yang berbeda lagi. Bahkan ternyata ini jadi nambah masalahnya makin rumit begitu. Kalau dari pihaknya Ahmad Dhani bilang kalau itu tuh typo. Masalahnya kalau memang itu typo, kenapa harus disebutin lagi ketika press conference? Itu dia. Gue nggak tahu kalau ngomongin disengaja atau tidak. Kembali lagi yang tahu kan Mas Dhani ya. Tapi kalau kita ngelihat kayak gini, kayaknya sih disengaja deh. Kayaknya disengaja. Tapi gue nggak tahu ya sebenarnya dari pihaknya Mas Ahmad Dhani seperti apa. Tapi yang pasti ini jadi pembelajaran teman-teman. Kalau teman-teman punya rekan gitu, rekan mahasiswa atau rekan kerja atau rekan satu sekolah begitu, yang memang punya memang kelahiran dari daerah gitu, atau lahir dari keluarga yang memang punya nama marga gitu. Itu kalau kita ngomongin marga itu suci banget loh bos. Kalau misalkan sampai diparodiin
atau bahkan diplesetin sampai diplesetin ke hal-hal yang negatif, sudah pasti ujung-ujungnya akan dilaporkan. Gue mau gue pengen ngajak lu untuk mengingat lagi di tahun 2020, mungkin lo lupa, 2020 ada insiden yang terjadi di TV di mana kalau nggak salah gue sebutin aja acara TV-nya ya, ini Ramadan, ini talk show tapi versi yang Ramadan gitu. Ada satu episode di mana Mas Andre Taulani memberi ngejokes nama Latu Konsina. Seperti yang kita tahu, Latu Konsina ini adalah marga. Konteksnya pada saat itu bintang tamunya adalah Mbak Prilly Latu Konsina. Nah ini Mas Andre sama, seingat gue ya, Andre Taulani sama Rina Nose bikin kayak plesetan nama gitu, dan nama marga Latu Konsina itu diplesetin. Ketika itu rame, kemudian dari asalnya yang dari keluarga atau keluarga besar dengan marga Latu Konsina merasa tidak terima karena nama mereka dipermainkan begitu, akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Setelah itu ramai dan terjadi pada saat itu awal-awal Covid, gue inget banget. Setelah itu ramai, Rina Nose dan juga Andre Taulani kemudian memberikan permohonan maaf secara langsungnya ke Mbak Prilly Latu Konsina dan bahkan ke para keluarga bermarga Latu Konsina. Jadi pembelajaran teman-teman semuanya, mau orang yang lu tuju ya sebenarnya buat bercandaan gitu, misalkan Mas Ryan Pono, lo mau bikin bercandaan Ryan apa gitu, Pononya dipleset-plesetin, dan lo minta maafnya ke Ryan Pono, mungkin akan dimaafkan. Tapi keluarga yang lain yang punya marga yang sama, apakah akan maafkan? Belum tentu. Kasusnya Prilly Latu Konsina, ya kan? Tapi untungnya memang ada mediasi dan memang mau bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya sekarang Mas Ahmad Dhani yang saya hormati di dunia musik tapi tidak di dunia politik, mau nggak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang udah dilakukan? Mau dibilangnya itu sengaja atau tidak, mau dibilang itu typo atau beneran memang sengaja dibikin kayak gitu, kembali lagi, ya namanya marga gak boleh diplesetin sama sekali. Tapi yang jadi bingung adalah ketika ini gue kemarin kan sempat berseluncur di berbagai macam sosial media, salah satunya adalah Facebook. BTW gue masih aktif di Facebook. Teman-teman mau cari di Facebook gue, silakan cek aja langsung dengan nama gue ya, Lukman Hanafi. Lo cari aja banyak banget di situ. Lo pilih aja yang ada foto gue, yang beneran foto gue ya. Dan di Facebook gue tuh nemu ada satu postingan gitu yang postingannya tentang screenshot berita ini. Kemudian lo tau nggak? Di bagian kolom komentarnya ada yang bilang lebay. Pertanyaan gue, kok bisanya orang dengan nama marga ya melaporkan orang lain karena orang lain tersebut menghina nama marganya, melaporkan ke polisi, dibilangnya lebay. Sekarang gini, kalau kita ngomongin marga itu kan keluarga ya, dari turun temurun ya, nenek moyang begitu. Misalnya nenek moyang dari keturunan ya bokap lu, nyokap lu atau bahkan nenek kakek lu gitu. Bayangin kalau punya nama memang punya ada di diri lu, punya nama lu tuh ada nama bapak atau nama kakek nenek lu, nama keturunan lah begitu. Kalau misalkan lu ketemu sama teman-teman lu dan temen lu ngata-ngatain marga atau nama keluarga besar lu, nama kakek lu, nama bokap lu yang tertanam dalam nama lu gitu, lo gak marah? Ya marah pasti. Dan kalau dibilang itu lebay, aduh, gimana nih ya? Orang terlalu santai itu kayak gitu. Kayak terlalu membiasakan. Kalau zaman dulu kan ada tuh tradisi, kalau misalkan di zaman SD gitu, ngatain nama bapak ya. Zaman SD gue inget banget tuh. Terus pasti di generasi kita di zaman SD dulu, itu kita berusaha semaksimal mungkin menutupi nama bokap kita biar nggak jadi bahan bulian atau nggak jadi bahan ceng-cengan lah di sekolah. Sekalinya nama kita udah tahu namanya, itu bakal jadi bahan ceng-cengan yang luar biasa parah gitu.
ketika ada yang tahu nama bos siapa dan akhirnya jadiin ceng-cengan, ya kan pasti kan ada rasa kayak nggak terima dong, ya nggak? Ada rasa nggak terima kok, nama bokap gue dilecehin, nama kakek gue dilecehin, nama keturunan nama keturunan di atas gue kok dilecehin begitu. Ya akhirnya dan akhirnya ya dilaporin. Ya itu kenapa? Karena biar setidaknya orang tersebut yang ngata-ngatain nama marga lu itu nggak ngakuin lagi. Ada efek jerahnya gitu. Ya kan? Ada efek jerahnya, mau mengakui kesalahannya, mau memberikan permohonan maaf gitu loh. Kok bisa-bisa itu dibilang lebay? Berarti maksud gue kalau misalkan lu gue tahu nama bokap lu, terus gue bakal ngata-ngatain bokap lu terima nggak? Intinya kan gitu, ya kan? Nah, jadi tolong hati-hati teman-teman. Yang punya teman kalian yang punya teman dari daerah lain yang memang punya nama marga gitu, punya nama marga, hati-hati jangan sampai diplesetin, jangan sampai dibikin mainan, dibikin bercandaan, diremehin dan yang lain-lainnya, jangan. Namanya itu suci banget. Nama marga tuh suci banget. Jangan sampai kalian ngapa-ngapain. Kalau kalian nggak mau dapat musibah tuh kalau kalian nggak mau dapat masalah, ya oke. Jadi gitu. Oke, just update untuk kali ini, just update di live show season 5 di episode terakhir ini. Berita-berita yang lain sangat banyak sekali yang bisa kalian akses. Jadi silakan kalian yang mau dapat berita-berita lainnya yang terbaru, bahkan kalian cek aja di portal berita terpercaya yang ada di internet, yang diakui Dewan Pers juga ya pastinya. Ada Detikcom, Kompas.com, Liputan 6, CNN Indonesia, Merdeka.com, dan banyak sekali platform berita online begitu yang terpercaya. Silakan kalian cek aja berita-berita terbarunya di sana. Dan kalau kalian dapat berita dari broadcast message, entah dari WhatsApp, dari X, dari Instagram maupun dari Facebook, jangan asal sebar. Cek dulu sumbernya jelas atau tidak. Dilihat juga bagaimana susunan tulisannya, apakah sesuai dengan IYD atau tidak. Kemudian juga cek juga teman-teman di portal berita lain narasinya sama atau tidak. Kalau semuanya udah terkonfirmasi, silakan kalian share. Mari sama-sama kita jadi netizen yang cerdas dan bijak. Cek dahulu, sebar-sebar kemudian. Lah nggak jalan bro. Bentar. Kok nggak jalan? Kayaknya terlalu berat nih. Ada apa ini ya kan? Terakhir suka kayak gini guys. Jadi ya, coba gue cek dulu. Gimana tadi? Fan. Matanya. Berat banget cuy. Pantesan anjing. Bentar. Gue coba close dulu ya. Oke. Teman-teman yang masih aktif nontonin gue live di TikTok, gue pengen kalian berkomentar sebanyak-banyaknya, seru-serunya, semau-maunya kalian. Nanti komentar-komentar yang menarik akan gue bacain kalian. Kita diskusi juga mungkin ya bahasan-bahasan yang tadi ya dari 3 berita tersebut, dan juga nanti berita atau hal-hal yang lain yang akan gue bahas di segmen yang selanjutnya. Pastikan teman-teman semuanya jangan kemana, tetap bersama kita akan balik lagi habis jeda iklan. Stay tune di Lukman Channel Live Show season ketiga di episode ke-10 atau episode terakhir. We'll be right back.
Bentar nih. Stay to apa sih? Cek satu. Aman gak nih? Cek. Aman. Oke, sip. Yes. Kembali lagi di Lukman Syariat Live Show season kelima di episode terakhir. Ini mau episode terakhir. Kenapa error lagi? Selalu gini aja ya. Dari season yang lalu kalau udah mau habis selalu aja error, entah audio lah, entah visual apalah gitu. Sering kali kayak gitu. Ini kenapa gitu? Kayaknya kayak rasanya tuh tidak rela gitu untuk ini selesai. What the fuck? Oke, kembali lagi ke segmen yang kedua. Kita ngomongin soal random-randoman aja. Apa ya? ini karena memang udah kebelet pengen selesai gitu, makanya gue gak menyiapkan apa saja yang pengen gue omongin gitu. Oke. Tapi teman-teman, gue pengen ngomongin soal kita kalau ngomongin program Lukman Syariat Live Show. Buat teman-teman yang nonton ini di TikTok mungkin ini baru awal-awal, baru pertama kalinya ini hadir di TikTok. Tapi sebenarnya Lukman Syariat Live Show ini udah ada dari zaman 2020. Buat teman-teman yang pada saat itu masih senang banget nontonin YouTube, ya gue aktif Lukman Syariat Live Show itu dimulainya itu dari YouTube. Belum ada TikTok. TikTok tuh gue baru gabung 2021. Dan gue gak kepikiran untuk bikin live show itu bentuknya kayak gini. Jarang banget. Dan bahkan gak pernah kepikiran sama sekali teman-teman. Gue baru kepikiran untuk bikin ini di TikTok itu sebenarnya dari season ketiga. Season 3 tuh 2022 teman-teman. Tapi entah kenapa tahun 2022 gue ngerasa secara teknis gue belum siap untuk memulai Lukman Syariat Live Show di TikTok. Tapi akhirnya kesampaian juga di tahun 2025 karena tools dan yang lain-lainnya memenuhi dan bisa gitu untuk bikin live di TikTok. Jadi alhamdulillah gue bisa bikin TikTok, bikin live show ini di TikTok, dan dari sejak bulan Februari yang lalu lumayan juga engage yang gue dapetin dan juga interaksi yang gue dapatkan juga itu lumayan lebih lah dibandingin sama yang di YouTube. Jujur aja, kalau di YouTube pun sebenarnya udah lumayan banget, tapi gue ngerasa di YouTube tuh lebih memang intimate ya. Mungkin tim dan komunitasnya memang sangat intimate. Tapi untuk yang di TikTok ini lumayan juga gitu. Kebetulan gue juga udah numbuhin followers dan juga tim penonton gue dari 2021 sebenarnya lebih tepatnya 2021 sampai tahun 2023 lumayan dengan angka segitu, walaupun kembali lagi memang kayaknya kebanyakan penonton gua ataupun yang ngikutin gua kayaknya bot semua. Ini coba kalau lu nonton cuma berapa nih? Kalau lihat di live di TikTok saat ini yang nontonin berapa tuh? Kayaknya memang 5.000 orang yang jadi hamba gue dalam tanda kutip itu semuanya pada ini. Aduh, mati. Kamera gue mati. Oh enggak. Oke, aman. Kayaknya penonton gue, umat gue tuh yang di TikTok 5.000-an tuh kayaknya kebanyakan robot gitu, bukan manusia. Kalau misalkan mereka manusia, kenapa gak ada yang nontonin gue di sini detik ini gitu? Gak ada gitu. Ataupun yang mau nge-like konten-konten gue yang terbaru yang gue bikin di TikTok, gak ada yang like sama sekali. Kalian robot atau manusia sih? Balik ke topik. Kalau ngomongin Lukman Syariat Live Show, kembali lagi ya, di tahun 2020 itu gue memulai semuanya. Semuanya dimulai historinya. Historinya itu gue mulai dari gue bikin live stream percobaan. Yang stylenya seperti ini juga, teman-teman. Stylenya seperti ini juga. Tapi mungkin yang membedakan adalah karena gue belajar ilmu basic film dan televisi. Jadi gue ngerangkai dan itu kayaknya seingat gue ya, ini tuh gue bikin live tuh implementasi dari apa yang gue pelajari selama gue kuliah. Pada saat itu gue di kuliah gue tuh gue belajar tentang proses kreatif bikin acara atau bikin program untuk program non drama untuk televisi. Nah, untuk mencoba mengelaborate
istilahnya ya, mengelaborasi lah istilahnya, mengelaborasi apa saja yang gue pelajari di kampus gitu mengenai dunia pertelevisian. Ya karena gue punya YouTube, kenapa gue nggak implementasikan kan? Nah, dan itu gue mulai di masa itu. Dimulai dari masa-masa gue bikin live stream percobaan. Mungkin gue bisa kasih lihat ke lu gambarannya seperti apa gitu. Ya, bentar. Loadingnya lama, bos. Loading lama bukan karena internet ya loading lama. Ini gara-gara ininya. Bukan gara-gara loading lama, tapi ini gara-gara device gue yang memang udah sangat-sangat lampau. Gue kasih lihat ke lu dulu ya di share screen gue. Nah, gambar yang teman-teman tonton atau yang teman-teman lihat di samping gue, ini adalah awal mula gue bikin live show, teman-teman. Semuanya berawal dari sini. Gue bikin percobaan tuh sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 9 guys. Ada 9. Cuman mungkin 2-nya udah terlanjur kehapus atau di channel yang lain, gue nggak tahu. Gue bikin percobaan tuh di 2 channel. Channel utama Lukman Internet Media sama satu satu channel pribadi gue, Lukmanan Afif. Jadi ada 9 kalau kita hitung bareng-bareng ya. Kalau kita hitung bareng-bareng ada 9 tuh. Nah, teman-teman, gue mulai ini dari 4 tahun yang lalu. Yang nonton 9, yes. Ini pas awal-awal tuh malam-malam gue. Dan pada saat itu memang gue belum terlalu mempelajari gimana caranya gue nyeting bitrate gitu ya untuk streaming begitu, bitrate yang cocok sesuai dengan kondisi internet gue, kemudian bitrate yang cocok untuk kondisi device yang gue pakai gitu. Semuanya gue belajar secara otodidak begitu, dan itu bertahap begitu. Dari percobaan pertama, percobaan kedua ini lumayan oke, walaupun mungkin masih ngadat-ngadat gitu. Percobaan ketiga ini yang paling bagus, dan pada saat itu masih lancar banget. Gue sambil ngasih lihat ke lu gimana caranya gue nyeting OBS gue, gimana caranya gue nyeting audio. Terus gue juga ngasih lihat bagaimana sosial media gue gitu kan, lagi masa sosial media gue gitu. Kita nge-share apapun lah gitu. Itu di percobaan ketiga itu semuanya lancar banget. Percobaan keempat lebih lagi. Percobaan keenam, oh ini lompat ke 6. Kelimanya di mana ya? Kayaknya enggak gue masukin deh. Tapi kelima, seingat gue mulai kelima tuh udah gue mencoba ngerancang gitu di live stream itu. Gue pengen bikin segmen per segmen. Ntar segmen 1 gue ngomongin apa, segmen kedua ngomongin apa, segmen ketiga ngomongin apa. Itu semuanya gue mulai di percobaan yang kelima. Berlanjut ke 6, 7, 8, 9, semuanya oke. Dan dimulailah Lukman Internet Live Show di tahun 2020, tepatnya di bulan September. Seingat gue di bulan September ya, teman-teman. Gak gue masukin di sini kayaknya ya. Loading gue lama anjir. Teman-teman kalau mau ngelihat Lukman Internet Live Show dari season yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di tab podcast ya. Karena gue bikinin gue jadiin bentuk podcast. Kalau teman-teman bisa dengerin atau bisa tonton gitu tanpa harus ngeliat gambarnya. Nih kalau lu lihat, gue mulainya 4 tahun yang lalu betul. Gue program ini mulai tayang 21 September 2020 sampai 26 November 2020. 10 episode. Fakta yang menarik yang pengen gue kasih tahu teman-teman semuanya, di live show season pertama episode 10 ini sebenarnya bukan akhir. Karena pada saat itu gue kepikiran gue pengen bikin lanjutannya lagi Lukman Internet Live Show episode 11, 12, 13. Tapi mengingat gue malas, jadi gue lanjutin gitu ya. Jadi makanya ini adalah awal mula di mana gue ngasih konsep live show setiap season, akan gue bikin season per season dengan jumlah episodenya di setiap seasonnya adalah 10 episode. Begitu ya. Dan kalau lo bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bahasanya pada saat itu gue masih kaku banget. Seperti sekarang juga sebenarnya. Tapi sebenarnya sekarang gue lebih luas, lebih sedikit ada bubu-bubu komedinya dikit. Kadang-kadang
gak terlalu lucu, tapi ya udahlah, yang penting ada lah. Gigglesnya tuh ada. Salah. Sorry. Belum selesai, belum kredit doi. Udah keburu-buru aja. Sorry, kepencet. Screen deck gue kepencet aja. Oke. Jadi gitu. Ini kalau lo bisa lihat masing-masing aja. Bahasannya di sini juga belum ada Hanafi Says, belum ada tuh. Belum ada karakter Guru Lukman tuh belum ada tuh. Belum ada segmen feminis tuh belum ada tuh. Ini semuanya masih kasarannya bentuknya ada di live show season 1. Baru season 2 gue bikin lebih proper lagi. Jadi ada bahasan tentang newsnya, ada Hanafi Says-nya. Hanafi Says tuh kayaknya gue mulai dari yang ini deh, dari season 2 atau kalau nggak season 3. Seingat gue. Season 3 kayaknya. Season 2 tuh masih belum ada nama segmennya, tapi gue kepikiran gue pengen bikin monolog tanggapan gue terkait isu tertentu gitu. Gue masukinnya di season kedua gitu. Season ketiga, nah salah, kenapa gue ngeklik ini? Sorry. Gue mau ngeklik daftarnya, nggak ngeplay. Apa sih? Bentar, gue back dulu ya. Season 3 pada ya, gue mau tolong dong, gue closein dulu nih. Mohon maaf ya kendala device yang jelek ini. Gue mesti ngumpulin duit banyak dulu buat ngupgrade ke yang lebih oke lagi gitu device-nya. Oke, gue mau kasih lihat ke lu juga di sini. Kalau lo lihat season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini masih polosan banget. Belum gue konsepin isinya apa. Tapi di season yang ketiga ini gue jadi lebih matang ngebahas suatu hal tertentu. Dan segmen baru mulai muncul. Hanafi Says muncul, feminis muncul di season ketiga. Bahasannya juga ada banyak juga, beberapa di antaranya season ketiga yang mulai banyak yang nonton, banyak yang berpendapat, banyak yang bahkan ngasih hate comment zone juga. Di season 3 tuh kalau misalkan lo masih ingat, gue tuh pernah ada salah satu episode di season ketiga gue tuh ngomongin soal pertandingan Liga 1 di Indosiar yang kemalaman itu, dan orang-orang yang nonton di lapangan pada nuntut Indosiar untuk pertandingannya di siang hari. Ya dimana gue komenin sebenarnya yang ngurusin ini mah pihak penyelenggara bukan pihak TV-nya. Tapi mungkin orang pada banyak yang denial, dan mereka yang pada denial itu ngerasa mereka tahu tentang dunia televisi, mereka tahu internalnya. Indosiar berani ngomong kalau ya yang nentuin semuanya mah Indosiar, pertandingan mah ngandut sama jadwal Indosiar seperti apa, enggak Indosiarnya yang ngandut gitu deh. Ya, tapi gue kembali lagi ngomongin itu karena basic gue dunia televisi, gue tahu dan gue paham dengan ilmunya yang gue pelajari, sehingga gue berani ngomong kalau Indosiar mah cuma nayangin aja. Kalau ngomongin soal pertandingannya tayang jam berapa, kembali lagi itu kesepakatan antara pihak TV dan pihak penyelenggara. Tapi kembali lagi, yang menentukan jadwal pertandingan tertentu adalah pihak penyelenggara. Karena kembali lagi, tidak ada otoritas untuk melakukan hal itu. Ramai diperbincangkan, banyak yang hate comment juga. Ya ada yang ngomong Lukman Hanafi itu gak tahu tentang dunia bola, jadi udah gak usah ngomongin bola. Tai. Nah, gue ngomongin televisi, gak usah takut gue paham bola apa enggak. Enggak bola, tapi setidaknya industri program televisi untuk olahraga seperti ini gue tahu. Oke, tangkap itu. Kemudian itu saking itu rapi banget, dan itu yang membuat akhirnya season 3 ngerasa kayak mulai dilirik nih. Kemudian selanjutnya season keempat. Ini season ketiga ke season keempat ini tuh jeda waktunya lumayan panjang, teman-teman. Lumayan panjang kenapa? Karena season 3 itu kan selesai di bulan Juli 2022. Sedangkan season 4 gue mulai Oktober 2023 ya, Oktober 2023. Jadi sekitaran 1 tahun lebih. Ya lumayan panjang ya. Karena pada saat itu season 3 tuh memang gue konsepin untuk gue mulai di pertengahan bulan. Sebenarnya awalnya pertengahan bulan, tapi karena masih awal, jadi karena Maret itu kan masih di awal-awal bulannya, bulan ketiga kan, di bulan ketiga di tahun 2022 pada saat itu. Jadi gue pengen mencoba gimana ya kalau live show gue hadirkan di bulan di awal tahun. Jadi kemudian di season keempat gue hadir lagi dan kembali muncul di akhir tahun ya, di akhir tahun ya, sekitar bulan Oktober ya, tiga bulan terakhir sebelum berganti tahun. Dan di season keempat ini gue jadi lebih matang lagi, lebih seneng ngomongin soal dunia politik, apalagi 2024 pada saat itu ya teman-teman. 2023 ke 2024 lagi rame-ramenya soal pilpres, lagi rame-ramenya soal
pileg begitu. Sehingga di season keempat memang gue khususkan untuk bahasan-bahasannya, ada satu segmen khusus yang gue kasih nama It's Election Time. Karena Lukman Channel Media tuh pengen banget ikut kontribusi terutama di pemilu 2024. Karena 2019 gue tuh gak tahu apa-apa, sumpah. Politik tuh bukan jadi makanan keseharian gue. Dunia politik tuh bukan jadi makanan keseharian gue. Kontestasi pemilihan di dunia politik tuh belum jadi makanan yang enak untuk gue konsumsi pada saat itu di tahun 2019. Karena memang saking seremnya 2019, jadi gue gak ikutan pada saat itu. Nah tahun 2024 gue ngerasa kayaknya udah mulai agak adem nih, mulai agak tidak seburuk ya 2019. Ya gue ikutlah nimbrung untuk ngasih bahasan-bahasan seru gitu, ikut kontribusi di kontestasi pemilu 2024, baik itu pilpres maupun pilkada maupun pileg. Dan gue masukin ini jadi segmen khusus di Lukman Channel Live Show season keempat, teman-teman. Ada 10 episode gue lagi, hampir semuanya ngomongin soal dunia politik, kontestasi pemilu, termasuk nih episode ke-9 gue bikin special election time pada saat itu karena tayangnya pada hari Rabu tuh, tanggal 14 Februari. Pas pemilu, gue bikin tuh live-nya di sore hari sambil kita mantau quick count. Kita mantau quick count pilpres 3 calon gitu, dari berbagai macam sumber yang berbeda, dari berbagai macam lembaga survei gitu. Tapi serunya lagi di season keempat yang menarik lagi adalah di mana di season ini pertama kalinya gue membawa konsep talk show. Karena gue pernah ngundang satu orang teman gue untuk kita ajak ngobrol bareng via Instagram voice call, ngomongin kalau nggak salah soal kreator TikTok yang bikin konten diduga menistakan agama non Muslim dan Islam. Dan itu ramai karena teman kita udah dibawa ke polisi dan udah jadi tersangka, ditahan lagi kan. Dan pada saat itu kemudian kita ngobrol panjang lebar karena pada saat itu juga kita reuni karena memang udah lama banget kita nggak bersua bersama, yang ngobrol bareng ngomongin soal industri kreatif di industri sosial media gitu, seperti apa permainan di sosial media di TikTok tuh seperti apa. Karena memang tahun 2023 itu udah agak jarang banget gue nge-TikTok gitu, bikin konten buat TikTok khusus gitu udah jarang banget. Dan ketemu teman gue ini yang juga kita kenal gara-gara perkumpulan di TikTok. Jadi kita ngobrol banyak hal gitu tentang kreator di TikTok tuh yang sekarang seperti apa, kok bisa-bisanya mereka bikin konten yang malah yang harusnya kan ini jadi upaya untuk bikin konten yang positif, tapi kenapa malah bikin kontennya yang negatif gitu. Itu semuanya kita bahas panjang lebar banget, tapi memang pada saat itu kurang panjang aja karena memang terbatas waktu. Tapi seru banget ngobrolin itu. Kalau lo penasaran sama perbincangan gua sama temen gua itu ngomongin soal kreator TikTok, lo bisa cek di episode 2. Di episode 2 di segmen kedua, gue ingat banget tuh. Lo bisa cek aja di sana kalau lo mau dengerin. Gitu ya. Dan yang terakhir, last but not least, season 5. Season 5 sudah berjalan sekitaran 10 episode, teman-teman. Dan banyak dari kalian juga yang ngerasa untuk yang season ini mungkin lebih mencoba lebih interaktif. Yes. Dan buktinya memang dari live ini gue dapat komunitas penonton yang memang cukup cukup aktif gitu untuk komentar, untuk memberikan pendapat gitu. Luar biasa. Gue senang banget dengan yang seperti ini. Gue harapannya ya insya Allah ya semoga jadi program-program lain, mungkin program live yang lain yang gue bikin ke depannya mungkin akan bisa seperti ini gitu. Sudah di sini memang 9 ya, karena untuk yang di YouTube, untuk yang episode terakhir masih akan seperti biasa live-nya di TikTok dan siaran ulangnya akan tayang di keesokan harinya di YouTube di jam 4 sore juga. Tapi di season ini lumayan oke sih menurut gua. Karena ini juga pertama kalinya teman-teman di season kelima kita hadir menemenin kalian di bulan Ramadan. Seperti mungkin teman-teman nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya kepikiran dari Ramadan 2023. Gue pengen bikin live show. Gue pengen bikin program
one man show seperti ini buat nemenin entah waktu sahur atau waktu berbuka. Tapi kalau mengingat waktu sahur, karena gue di rumah, pastinya kan nggak mungkin. Sehingga yang memungkinkan adalah waktu berbuka puasa, karena memang orang pada bangun, ya kan, tidak terlalu keberisikan sama suara gue anjir. Jadi lebih nyaman begitu orang mau nontonin gue gitu ya kan, di waktu sore hari atau di jelang waktu berbuka puasa. Nah teman-teman, berjalan di bulan puasa itu sebenarnya seru banget teman-teman, karena setidaknya gue bisa kreatifan untuk bikin segmen gitu. Bahkan karakter Guru Lukman tuh pertama muncul di segmen ini, dan setidaknya gue pengen ngasih atau menanamkan nilai edukatif adalah setidaknya di sini. Dan ya kalian bisa lihat di beberapa episode ya, kalau nggak salah di episode 2 atau episode 4, gue lupa, 2 sama 4 seingat gue ya, itu ada karakter Guru Lukman hadir untuk kasih sedikit ilmu basic gitu di sekolah yang mungkin udah mulai dilupakan sama kita gitu di dunia nyata, yang sebenarnya kepake juga di zaman-zaman di masa-masa kita sekarang, masa-masa kita udah kerja atau masa-masa kita udah dewasa ini, ternyata penting juga untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu di zaman SMA atau SMP tersebut gitu. Terutama kalau kita lagi kerja atau mungkin kita lagi main sosial media, itu penting banget. Berbalik ke kamera utama. Ya, itulah sedikit kilas balik live stream Lukman Internet Live Show dari zaman awal-awal sampai yang sekarang seperti ini. Berganti set, berganti kostum ya, berganti macam segala macam kreativitas gitu yang gue bikin, yang dimana harapan gue pengen setiap seasonnya tuh berbeda, selalu ada ciri khas yang berbeda. Dan that's why yang terakhir ini yang berbeda adalah gue bisa bikin grafis-grafisan lebih kreatif lagi gitu. Walaupun ntar ujung-ujungnya ya ini device gue jadi berat. Tadi lu lihat kan lelet-lelet gitu, mic gue gak kebaca kan, itulah akibatnya begitu. Tapi gue senang banget ngejain seperti ini, dan semoga mungkin di masa depan, di kedepannya mungkin bisa lebih enjoy lagi untuk bikin seperti ini. Thank you banget teman-teman yang baru aja gabung. Ajidin, selamat datang. Thank you banget udah gabung di sini. Selamat mendengarkan ocehan-ocehan Hanafi yang tidak ada gunanya ini. Oke, next. Kita akan lanjut ke segmen ketiga. Nah, segmen yang ketiga ini kita masih akan ngobrolin yang random-random. Karena seperti yang gue janjikan, ini program akan tayang sampai malam. Tapi nggak malam-malam banget. Mungkin di waktu petang hari mau menjelang malam itulah ya. Jadi kita akan balik lagi. Kita akan ketemu di segmen ketiga. Stay tune, tetap di Lukman Internet Live Show season ketiga. Season kelima, sorry. Lukman Internet Live Show season kelima di episode terakhir. We'll be right back. Cek. Bentar. Oke. Bentar. Cek. Aman. Oke.
Kembali lagi di Lukman Sedat Live Show season kelima di episode yang terakhir. Terlalu terburu-buru kamu ngomongnya Lukman. Oke. Next segmen 3 ini gue pengen ngobrolin sesuatu random aja, teman-teman. Dari yang terjadi akhir-akhir ini teman-teman di dunia di pemberitaan ya teman-teman. Gue pengen sebenarnya ya di news update tadi di segmen 1 gue pengen ngomongin soal ini loh, soal terkait dengan sesuatu yang terjadi sama our previous president sosokan tuh. Presiden kita sebelumnya Pak Jokowi yang lagi ada digugat begitu. Yang pertama digugat sama orang-orang yang pengen beli mobil SMK, tapi ternyata tidak ada alias nihil gitu. Ketika pengen ngampirin kantornya langsung atau pabriknya langsung, nggak ada sama sekali, nggak ada yang bisa ditemuin dan bisa dianggap SMK ini jadi salah satu bentuk prestasi yang terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Digugat berapa miliar gitu. Kemudian yang lagi hangat diperbincangkan adalah terkait kembali lagi isu yang kembali menggulir sebenarnya dari awal-awal 2019 di mana Pak Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan diri entah jadi presiden lah, jadi gubernur begitu. Diduga menggunakan ijazah palsu. Dan ini ramai kembali di tahun 2025 ini. Dan berujung kepada Pak Jokowi akhirnya turun tangan karena memang udah kayaknya beliau udah gede banget difitnah kayak gitu. Nah kemudian beliau turun bersama dengan 4 kuasa hukumnya. 4 kuasa hukum berapa sih, tapi banyak. Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya melaporkan 4 orang yang diduga membuat fitnah tersebut. Dan salah satu diantaranya adalah Pak Roy Suryo. Mungkin teman-teman, ini sebenarnya ada sesuatu yang lucu juga teman-teman. Kalau misalkan hari Selasa kemarin teman-teman ya nontonin iNews, kejadian tidak terduga yang sayangnya gue nggak bikin ini jadi meme gitu. Kalian masih inget yang ini kan? Sebentar, gue pengen ngasih lihat ke lu tapi bentar, gue coba cek dulu ya. Kalian masih inget ini nggak? Jadi gue pernah bikin meme teman-teman. Gue pernah bikin meme tentang acaranya Mas Aiman tuh yang namanya Rakyat Bersuara. Jadi ada kejadian gitu pada saat itu di mana Pak Sylvester Matutina itu hampir mau melakukan tindakan kekerasan terhadap Bung Rocky. Gue ingat pada saat itu lagi ngomongin soal bentar, gue lupa lagi. Itu saat itu ngomongin soal bentar, gue lupa. Coba gue ingat lagi ya. Tapi itu lagi ngomongin soal ini sih, penguasa lah gitu. Gitulah istilahnya ya. Lagi ngomongin soal penguasa. Itu rame. Gue juga nonton langsung pada saat live pas tayang di TV gue nonton tuh. Dan itu kejadian tak terduga gue bisa bilangnya karena jarang banget ada orang yang tersulut emosi gara-gara kalau kita ngomongin Pak Rocky ya, orang kalau misalkan debat gitu sama Pak Rocky kena mentalnya dikit langsung marah-marah gak jelas gitu kan. Jarang banget kita ngelihat sampai kayak bakal ada bakal ada baku hantam. Ternyata nyaris pada saat itu Pak Sylvester akan melakukan tindakan baku hantam ke Bung Rocky Gerung. Gue kasih lihat ke lu deh. Lambat lagi beng. Anjir, lambat banget cow. Sumpah gak kedengeran sumpah. Lo masih ingat gak? ini pada saat itu rame banget bos.
pada saat itu rame banget dan itu jadi perbincangan netizen ya, perbincangan masyarakat di dunia maya gitu. Itu kalau lu nonton itu lu akan ngelihat kok kualitas politisi kita kok kayak gini gitu. Gue nggak tahu sih Sylvester Matutina ini apakah politisi juga atau enggak. Katanya kan dia kan ketua umum apa sih namanya Solidaritas Merah Putih. Itu ormas gajah atau apa gue nggak tahu itu. Tapi yang pasti teman-teman, ini kan awal itu kan pertama pemicu kejadiannya kan pada saat awalnya kan itu di Rakyat Bersuara kemarin Selasa kembali terjadi dan itu pertentangan itu pembahasannya masih terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Pak Sylvester Matutina dengan gayanya yang membela banget Pak Jokowinya kelihatan banget tuh. Dia mau kalau dibilang dia objektif apapun itu tidak menutup fakta bahwa beliau adalah orang yang memang beneran membela Pak Jokowi di pihaknya Pak Jokowi maksud gue. Itu bahkan sampai nyaris baku hantam karena ngerasa dia difitnah. Padahal dari para saksi yang melihat memang kejadiannya seperti itu. Dia melakukan menghardik atau menghujat si pelaku. Menghujat si orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi dengan kata-kata yang kurang berkenan lah. Bahkan di acara itu nyaris ya terjadi baku hantam. Tapi untungnya itu gak sampai kejadian. Untungnya kalau itu sampai kejadian sumpah ini acara bakal di-ban sih sama KPI. Tapi jujur gue senang sebenarnya ketika ada acara ini karena menurut gue nih ya, Kenapa gue senang sama adanya acara ini? Karena setidaknya kita bisa ngelihat tuh kebobrokan orang-orang yang seringkali gampang tersindir, gampang sakit hati gitu. Bahkan sampai itu ya, salah satu contohnya itu orang-orang yang pengen sabar, pengen terlihat profesional, ternyata ujung-ujungnya kelihatan juga jiwa bocilnya gitu ya kan. Tapi kembali lagi. Kalau untuk yang kasusnya ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini lebih menarik. Kenapa? Karena ada beberapa pembuktian yang memang menurut orang-orang yang menggugat ini memang menguatkan spekulasi bahwa memang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Mulai dari penelusuran screenshot foto ijazahnya yang memang di-scan menggunakan aplikasi. Gue mengutipnya dari Bang Roy Suryo ya. Gue mengutip beliau karena beliau pakar telematika yang pengetahuan teknologinya oke dibanding gua. Beliau menggunakan alat cek software buat ngecek begitu. Dan memang terindikasi memang ada memang terlihat kalau ijazah Pak Jokowi memang dipalsukan. Bukan sebenarnya ijazah yang pada saat itu. Kalau dilihat ya memang pada saat itu memang bentuknya nggak kayak gitu. Dengan berbagai unsur yang mencurigakan dan yang lain-lainnya. Dan itu akhirnya yang menjadi dasar kenapa polemik ini atau isu ini diangkat lagi. Oke, BTW daerah gua Temanggung sudah masuk waktu azan maghrib. Buat teman-teman yang di Jakarta nunggu azan maghrib agak lama tapi ya tungguin aja sekitar pukul 5.51 kalau nggak salah ya. Jadi nanti pukul 5.51 kita break deh. Kita break untuk azan dulu. Jadi kayaknya segmen ini kita usahakan sampai yang nggak tahu ya, ntar sampai waktu berjalan gitu. Yang pasti nggak sampai 5.51 lah gitu ya. Oke, next gue lanjut masih di kaitan kasus ini. Kemudian setelah dilaporkan dan masuk ke pengadilan, ada sesuatu hal yang jadi plot twist, yaitu adalah di mana salah satu pengacara yang menggugat ijazah Pak Jokowi itu jadi tersangka pemalsuan dokumen. Mungkin untuk beberapa orang akan ngerasa bahwa ini mah kayaknya memang cara-cara liciknya Pak Jokowi dan juga pengacara beliau untuk agar kasus ini tidak dilanjutkan di pengadilan atau enggak diusut tuntas begitu. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau memang itu beneran pihak Pak Jokowi ataupun pengacara yang melakukan hal tersebut gitu, ya sayangnya cara licik seperti ini agak sulit untuk bisa menghancurkan misi utama untuk mengadili atau untuk ditelusuri terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini benar asli atau tidak gitu. Dan
Sebenarnya kalau kita ngomongin cara seperti ini itu klasik banget. Jadi kayak orang mau ada orang yang melihat penjahat gitu melakukan sebuah tindakan kejahatan, dilaporkan. Nah, pihak dari penjahat tersebut yang pihak terlapor ini bersama pengacaranya melakukan sesuatu untuk membuat yang melaporkan ini kena penjara juga, bikin jebakan gitu. Itu cara klasik sebenarnya. Kalau kita ngomongin ini cara klasik, teman-teman. Cara sangat klasik sekali dan itu udah sangat biasa banget. Bahkan di sinetron-sinetron MD Entertainment seringkali cara-cara kayak gitu diangkat. Jadi kita udah kebiasa gitu dengan cara seperti itu. Cara klasik, gak ada cara yang lain kayak gitu. tapi tapi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Gue sih gue nggak yang pro ke Pak Jokowinya atau ke pro yang menggugat ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak gitu kan. Tapi yang pasti gue ketika ngelihat kayak gini, gue mikirnya kalau misalkan ini beneran palsu, ya kalau misalkan Pak Jokowi yang benar-benar menggunakan ijazah palsu, ini salah satu catatan demokrasi kita. Kok bisa-bisanya ketika pemilu, kok bisa-bisa kepilih, kok bisa-bisanya nggak kedetek, itu aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada, kalau ngomongin soal, tapi kan kalau misalkan udah terlanjur gitu kan, dia udah kalau misalkan beliau memang menggunakan ijazah palsu dan beliau udah jadi presiden dan udah bikin kebijakan apapun, ya percuma juga, nggak akan bisa dibatalkan. Yes. Tapi itu tuh sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Gue bisa sebutannya pertanggungjawaban moral. Karena sebenarnya itu juga bentuk itu salah satu bagian dari melanggar peraturan. Kalian masih ingat ketika pada saat itu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nyalonin, tiba-tiba aturan terkait batas minimal usia capres cawapres digugat dan dikabulkan. Dan orang yang berlaku atau orang yang melakukannya, hakim yang mengutus itu atau yang membuat atau yang menetapkan vonis tersebut adalah orang yang punya hubungan sama Pak Jokowi. Gimana tuh? Sekarang kita pikir-pikir aja. Ini gimana nih? Seru sekali tidak, teman-teman? Otak udah pada ngebul? Sudah pada ngebul. Saya pun sudah ngebul sebenarnya ngomongin ini. Itu kasus yang menarik sebenarnya, dan ini bahkan sampai sekarang masih diobrolin gitu. Ada satu hal yang lebih menarik lagi adalah terkait dengan ada rencana dua tokoh mantan presiden Indonesia rencananya akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Akan diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Dua mantan presiden tersebut adalah, yang pertama Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, yang kita kenal beliau adalah presiden Indonesia keempat, menjabat tahun 99 sampai 2001. Yang kedua, Bapak Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, menjadi presiden selama 32 tahun, turun karena kerusuhan 98. Dua orang ini atau dua mantan presiden kita akan katanya digadang-gadang akan dapat gelar pahlawan nasional. BTW, ketika kabar ini muncul kemudian jadi kontroversi. Kenapa bisa jadi kontroversi? Seperti yang kita tahu kalau kita belajar sejarah juga, nama Pak Harto memang mungkin mungkin untuk teman-teman yang mengalami di masanya Pak Harto, mungkin ngerasa bahwa beliau tuh adalah penyelamat bangsa Indonesia. Ekonomi Indonesia jadi lebih baik ketika masa-masa sangat baik sekali di era-eranya Pak Harto. Namun dinodai dengan apa yang terjadi di akhir kepemimpinan 32 tahunnya. Dengan kerusuhan, terjadinya inflasi, terjadinya kesenjangan sosial, terjadinya diskriminasi diskriminasi kaum Tionghoa, dinodai dengan kejadian-kejadian pelanggaran HAM lain. Dan itu jadi kontroversinya. Itu jadi kontroversinya yang diperdebatkan. Kok bisa-bisanya untuk beberapa orang yang menganggap bahwa kok bisa-bisanya orang pelanggar HAM jadi pahlawan nasional begitu. Sedangkan yang di pihak yang kontra atau yang mereka yang pro Pak
Harto pengen jadi pahlawan, itu mereka bilang bahwa jangan ngelihat buruknya, lihat yang baik-baiknya ketika beliau menjabat. Ekonomi kita luar biasa jadi baik, swasembada pangan, begitu kan. Tapi kembali lagi, perlu dikaji ulang. Memang gue setuju dengan pernyataan dari pihak pemerintah ketika kalau misalkan mau jadi pahlawan nasional, memang perlu dikaji ulang, jadi dikaji lebih dalam. Apakah orang-orang tersebut memang pantas mendapatkan penghargaan pahlawan nasional begitu. Ada berbagai dan ya pastinya perlu pertimbangan banyak hal ya, termasuk Gus Dur juga. Seperti yang kita tahu, Pak Gus Dur dengan jiwa pluralismenya yang luar biasa membuat Indonesia jadi lebih terbuka, tidak tertutup pada golongan tertentu, semuanya terbuka dengan yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda berbeda ideologi, terbuka. Cuma dinodai dengan untuk beberapa orang merasa bahwa ini kembali lagi melanggengkan karena kan sempat ada yang bilang pengen di eranya Pak Gus Dur mau mencabut TAP MPRS terkait PKI sebagai organisasi terlarang. Sebenarnya tujuannya bagus Pak Gus Dur untuk membuat agar orang-orang yang dicap PKI padahal sebenarnya belum tentu dia adalah PKI bisa kembali lagi hidup seperti biasa di Indonesia. Kan sebenarnya seperti itu. Tapi kembali lagi ini banyak orang yang punya pemikiran negatif juga gitu. Beliau berakhir dengan dilengserkan di tahun 2001 ya. Gue inget banget gue inget 2001. Gue masih kecil sih, bukan ingat, maksud gue belajar ya. Bahkan ada dokumen di berbagai macam media, beliau turun dengan kondisi beliau keluar dari istana dengan baju oblongnya, nggak pakai baju kebesaran presiden. Dan itu juga jadi kontroversi teman-teman. Nah, tapi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Apakah ini akan kembali digaungkan, apakah ini akan beneran Pak Harto maupun Pak Gus Dur akan jadi pahlawan nasional seperti apa. Tapi yang pasti gue nggak akan pro yang A pro yang B ya, atau kontra A atau kontra B ya. Gue nggak akan yang seperti itu. Tapi yang pasti kalau ngomongin siapapun orangnya ya, yang jadi pahlawan atau apapun, gue ngelihat positifnya yes. Negatif gue pertimbangkan. Bukan gue buang, tapi gue pertimbangkan untuk berbagai macam alasan, gitu aja ya. Yes, ini 5:48, oke. Jadi kita mesti sudahi segmen ketiga ini. Kita lanjut ke segmen yang keempat atau segmen terakhir. Yes, di segmen terakhir kita akan sedikit ada info terkait dengan Lukman Syariat Live Show di kedepannya. Ada juga info terkait Lukman Syariat Media dari berbagai macam platform. Jadi stay tune di Lukman Syariat Live Show season kelima di episode terakhir. We'll be right back. Oke. Masih kembali lagi kita di Lukman Syariat Live Show season ke-5 di episode terakhir atau di episode ke-10. Di segmen terakhir, kembali lagi di segmen keempat ada segmen terakhir. Kita akan ngobrolin tentang apa yang terjadi di Lukman Syariat Media dari berbagai platform dan juga info sedikit terkait dengan Lukman Syariat Live Show. Kedepannya akan seperti apa? Oke, yang pertama konten-konten di Lukman Syariat Media masih akan ada yang lanjut ya. Mohon maaf minggu kemarin gue sempat menjanjikan kalau ada video komen episode terbaru, tapi sampai sekarang memang belum sempat gue upload karena memang perlu retake lagi, katanya rekaman gue audionya kurang jelas ya. Agak mundur lagi teman-teman. Tapi gak apa-apa, sabar, masih ada waktu untuk kita update lagi. Tungguin aja kapan uploadnya. Yang pasti gue akan ada video baru untuk video komen, ada episode terbaru gitu. Oke, lanjut. Konten-konten lainnya, video podcast gue belum ada kepikiran bikin podcast apa begitu. Jadi gue hold dulu. Kemudian konten lainnya
seperti apa namanya, tutorial belum ada kepikiran juga, dan kayak macam lainnya. Tapi yang pasti konten-konten yang biasanya gue ngomongin soal dunia TV masih akan tetap lanjut. Tapi memang sekarang belum ada fenomena-fenomena apapun itu yang terjadi di dunia televisi kita. Jadi ya udah gitu aja. Oke. Next lanjut. Untuk info live show ini gue akan gue sampaikan, tapi bentar dulu, gue siapin dulu sesuatu biar lebih syadu begitu ya. Bentar ya. Oke teman-teman, biar ikomah dulu. Bentar ya bro, tungguin dulu bentar. Oke, teman-teman, gue pengen ngasih tahu sedikit buat teman-teman semuanya. Lukman Internet Live Show udah berjalan 5 season. Kita udah melalui banyak hal, udah melalui berbagai macam kondisi yang beragam juga. Ada kondisi yang memang menyenangkan, ada juga menyedihkan, ada juga yang menyeramkan, ada yang bikin jengkel juga. Semuanya kita rasain tentunya. Dari season kelima, dari season awal sampai season kelima ini, gue jadi ribet. Oke. Dan gue sadar teman-teman, selama lebih dari 5 episode ya, lebih dari sekitar 5 season ya, setelah lebih dari udah 50 lebih episode ya untuk live show, gak kehitung sama spesial yang versi special edition. Kita udah banyak banget ngobrolin sesuatu, fenomena-fenomena yang terjadi di internet, yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Yang pastinya ini bikin gue jadi semakin pengen mencoba untuk berani ngomongin sesuatu. Kalau ada sesuatu yang agak asing di otak gue, atau di pikiran gue agak-agak ya kurang nyaman, atau itu agak-agak kurang serk begitu, pengen gue utarakan semuanya ke lo. Dan di momen kali ini ya, episode terakhir, mungkin selama pelaksanaan dalam penayangan Lukman Internet Live Show secara live ini, gue gak luput dari kesalahan. Dalam artian mungkin cara gue berpendapat, cara gue menyampaikan sesuatu mungkin kurang serak di telinga lo, atau mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan atas apa yang gue sebutin, apa yang gue obrolin, atau apa yang gue omongin lah begitu ya, di episode-episode di Lukman Internet Live Show. Untuk itu di momen kali ini gue sekali lagi sebagai owner Lukman Internet Media, sebagai host Lukman Internet Live Show, sebagai yang menggagas program ini juga, gue pengen ngucapin permohonan maaf sebesar-besarnya ke pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan terkait apa saja yang gue sebutin, apa yang gue sampaikan di Lukman Internet Live Show. Bahkan kayaknya gak cuma di Lukman Internet Live Show, tapi juga di konten-konten yang lainnya. Gue gak ada maksud sama sekali untuk merugikan kalian atau membuat kalian jadi jelek nama baiknya, atau mungkin membuat lo jadi sakit hati. Semuanya gue lakukan karena atas dasar gue pengen bersuara. Mungkin orang-orang seperti gue mungkin banyak orang di luar sana yang gak seberuntung gue, yang bisa punya platform untuk menyampaikan keresahan, menyampaikan keresahan, menyampaikan kritik, menyampaikan saran-saran tertentu gitu terhadap fenomena apapun yang terjadi. Karena ini juga salah satu yang dimana gue pengen memotivasi orang yang jarang banget gue lihat mereka mau bersuara terkait isu-isu tertentu. Gue pengen ngajak mereka yang merasa terdampak atas kebijakan tertentu, kebijakan pemerintah atau kebijakan apapun gitu yang mereka yang mungkin merugikan mereka, untuk ayolah speak up. Karena gue yakin yang ngerasain gak cuma lo, tapi juga banyak banget orang lain yang juga ngerasain gitu. Terus di momen ini juga gue pengen menyampaikan sesuatu kalau Lukman Internet Live Show terpaksa gue hentikan. Oke.
Mohon maaf sekali teman-teman semuanya yang mungkin akan berpikir bahwa Lukman Syariat Live Show akan lanjut lagi season ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan yang lain-lainnya. Mohon maaf banget untuk sementara ini, setidaknya untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini Lukman Syariat Live Show berhenti di season kelima ini. Selanjutnya gue nggak tahu apakah akan lanjut atau tidak. Kalaupun gue lanjut, tidak dalam waktu dekat. Kalau biasanya jedanya cuma mungkin sekitar 1 tahun. Tapi ini mungkin lebih dari 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, gue nggak tahu juga. Tapi yang pasti yang pasti gue tegasin Lukman Syariat Live Show, gue putuskan untuk dihentikan di season kelima ini, untuk sementara ini. Pastinya ada harapan gue sebenarnya untuk Lukman Syariat Live Show tetap lanjut sampai season ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, atau mungkin bahkan sampai gue nggak bisa ngomong seperti ini lagi, atau mungkin bahkan gue sampai tua gue nggak bisa ngomong, atau mungkin gue nggak bisa bikin platform ini lebih besar lagi mungkin. Tapi yang pasti mungkin gue nggak bisa ngejanjiin sih, gue nggak bisa ngejanjiin ini teman-teman. Mengingat kalau lu tanya alasan gue kenapa gue harus menghentikan Lukman Syariat Live Show sampai di season 5 ini aja, karena masalah internal. Kalau lu tanya masalah internalnya apa, untuk lu yang pengen tahu apa maksud masalah internal yang gue sebutin ini, lu bisa cek Lukman Syariat Live Show season 5 ini di episode-episode sebelumnya. Lu akan menemukan jawabannya kenapa gue memutuskan untuk menghentikan Lukman Syariat Live Show, hanya sampai season 5 ini aja. Gue kasih teka-tekinya di sana, jadi silakan cari teka-tekinya, temukan jawabannya. Tapi yang pasti gue pengen ngucapin terima kasih sebesar-besarnya teman-teman untuk kalian yang masih stay tune di Lukman Syariat Media. Gue tahu subscriber gue di YouTube cuma 500, alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah sekarang juga 598 ya, sebentar lagi udah mau mencapai 600. Dari dulu sampai sekarang subscriber gue segitu mulu. Tapi gue ngerasa walaupun mungkin penonton gue, subscriber gue tuh cuma dikit banget, cuma 600 orang, tapi setidaknya 600 orang bagi gue banyak banget. Orang seperti sekumpulan atau segerombolan manusia begitu yang mau mendengarkan suara gue, yang mau ngelihat gue yang mau ngelihat atau ngapresiasi karya-karya apapun yang gue bikin. Jadi komunitas penonton subscriber Lukman Syariat Media, terima kasih kalian hampir 600 orang yang membantu gue sampai di titik ini. Untuk yang di YouTube, follower gue 5.000 orang, 5.000-an orang yang ada di TikTok, luar biasa kalian. Tambah 1.000 juga tadi akun yang lain. Thank you banget teman-teman semuanya yang selalu mensupport Lukman Syariat Media sampai sekarang. Bahkan teman-teman yang selalu aktif gitu, selalu aktif di Lukman Syariat Live Show. Di kolom chat juga thank you banget teman-teman semuanya yang udah memberikan tanggapannya, memberikan apresiasinya, memberikan supportnya juga, thank you banget. Semoga harapan gue adalah semoga kebersamaan kita yang seperti ini bisa berlanjut sampai ke depannya di program lain, di konten-konten yang lain. Mungkin tidak di live show, mungkin di konten live yang lainnya, mungkin gue juga nggak tahu. Besar harapan gue live show masih bisa lanjut. Harapan besar gue masih bisa, pengen banget nih program bisa lanjut. Tapi gue gak tahu ntar kedepannya akan seperti apa. Dan pastinya bantu support gue juga. Semoga gue bisa diberi kesehatan, amin ya. Semoga diberi kesehatan, dikasih kesempatan sama Tuhan Yang Maha Esa tentunya untuk memberikan karya-karya lebih baik lagi, lebih gila lagi, lebih out of the box lagi. Membuat sesuatu yang di luar batas kreativitas gua yang cuman segini-gini aja, mungkin gue bisa bikin yang lebih bagi. Tentu gue dan juga mungkin bantu support gue juga dengan doa dari kalian juga. Semoga Lukman Syariat Media semakin besar. Dengan platform ini semakin besar, itu aja gue sudah bisa bikin gue seneng. Lo nggak perlu ngasih doa semoga, lo gak perlu ngasih dukungan semoga Lukman Syariat Live Show bisa lanjut, gak perlu. Dengan ini tetap bisa bertahan aja, si platform Lukman Syariat Media ini bisa bertahan aja sampai bertahun-tahun kemudian. Gue sangat bangga, gue seneng banget.
Dan semoga ini bisa jadi pemantik juga buat teman-teman semuanya. Harapan gue dengan adanya live show adalah teman-teman bisa lebih pede lagi menyatakan keresahannya, menyatakan keresahannya, menyatakan sampah yang ada di otak kalian, mungkin yang melihat sesuatu yang ada di fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang mungkin membuat lo kayak gedek atau kesel atau apapun, bikin lo sedih atau jengkel. Gue pengen lo berani untuk mengutarakannya. Jadi gitu. Dan BTW, di detik ini mungkin habis ini gue akan ngeposting satu postingan ucapan terakhir Lukman Hanafi setelah dimulainya masa vakum Lukman Internet Live Show sampai waktu yang nggak bisa ditentukan. Semoga nanti kalau kalian baca pesan-pesan gue di situ, semoga ini bisa diserap, bisa diimplementasikan, bisa membuat bisa membuat ini jadi penutup yang oke lah dibanding dengan season sebelumnya. Season 4 mungkin penutupnya kurang terlalu kurang greget banget ya. Season ketiga apalagi, season kedua apalagi, season 1 gak ada endingannya sama sekali, gak ada closingannya sama sekali, gak ada kata-kata terakhir perpisahan gitu, gak ada sama sekali. Tapi di season kelima, karena ini adalah masa-masa terakhir, jadi nanti akan gue akan persembahkan kata-kata mutiara dari Hanafi, gitu. Ini sedih-sedih tapi ada ngakak-ngakaknya, gimana ini? Jadi gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Itu aja. Jadi di episode terakhir ini thank you banget kalian yang udah mau ngikutin Lukman Internet Media dari dari tahun-tahun yang lalu, dari Lukman Internet Live Show berdiri dari Lukman Internet Live Show dibikin 2020 sampai sekarang. Lukman Internet Media berdiri dari 2015 sampai sekarang. Thank you banget teman-teman yang selalu stay bareng gue, menikmati perjalanan kita di industri digital Indonesia saat ini. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain kesempatan pastinya. Semoga lu pada sehat selalu pastinya, dalam kesuksesan semoga lu juga sukses dalam bidangnya masing-masing. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Ya, itu aja. Hanafi pamit dan Lukman Internet Live Show pamit, beneran pamit. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya.